Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak manusia. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Organ gerak manusia terdiri dari tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Dalam tubuh kita terdapat 206 tulang yang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Fungsi rangka tubuh manusia antara lain membentuk dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, sebagai alat gerak pasif, melindungi organ-organ penting tubuh seperti jantung, paru-paru, otak, dan lain sebagainya. Tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Rangka tubuh menopang tubuh sehingga kita dapat berdiri. Rangka tubuh juga merupakan alat gerak tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Selanjutnya, kita akan mengenal tulang penyusun rangka kepala. Tulang penyusun rangka kepala antara lain tulang dahi, tulang air mata, tulang tapis, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Selanjutnya, kita akan mengenal tulang penyusun rangka badan. Rangka badan dimulai dari leher sampai panggul. Rangka badan terbagi menjadi 5, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang belakang. Penyusun tulang dada dan tulang rusuk antara lain hulu tulang dada, badan tulang dada, tulang taju pedang, 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang bersatu, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang anggota gerak yang terdiri dari tulang anggota gerak atas yang berupa tangan dan tulang anggota gerak bawah yang berupa kaki. Berikut ini bagian-bagian dari tulang anggota gerak atas. Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan,
dan tulang jari tangan. Dan berikut ini bagian dari tulang anggota gerak bawah. Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Contoh tulang pipa antara lain tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Contoh tulang pipih, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Contoh tulang pendek, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Contoh tulang tidak beraturan, ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, tulang dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras bersifat padat dan keras. Contohnya pada tulang anggota gerak, tulang belakang, dan tulang tengkorak. Sedangkan tulang rawan bersifat elastis dan lentur. Contohnya pada daun telinga dan hidung. Sendi merupakan persambungan antara 2 buah tulang atau lebih. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan, dan sendi gerak dapat digerakkan dengan bebas. Sendi gerak terdiri dari sendi putar, dapat digerakkan memutar. Contohnya, pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Sendi engsel dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta, atau sendi pada siku dan sendi pada lutut. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah. Contohnya, pertemuan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi peluru dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya, pertemuan antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi geser dapat digerakkan menggeser. Contohnya, pada tulang-tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan di antara tulang belakang. Tulang dan fungsinya. Tulang hasta membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil, tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang paha sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tulang kering sebagai penyangga berat tubuh serta menghubungkan antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh.
tulang pergelangan kaki, memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Tulang telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya pada otot bisep dan trisep. Ketika lengan bawah diangkat ke atas, otot trisep berelaksasi, sedangkan otot bisep berkontraksi. Kemudian saat lengan bawah dikembalikan ke posisi semula, otot trisep berkontraksi, sedangkan otot bisep berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menggerakkan badan dan alat gerak, sehingga manusia dapat melakukan berbagai gerakan, seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan organ tubuh bagian dalam, seperti pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan pada saluran kemih. Menggerakkan jantung, sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Macam-macam otot manusia. Otot manusia terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos antara lain: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Terletak pada organ dalam, seperti usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak diperintah oleh otak, atau bekerja secara otomatis. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka, karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik antara lain: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, pergerakannya cepat dan mudah lelah, mempunyai pigmen mioglobin, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel.
inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung antara lain: otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang organ gerak manusia. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi organ gerak manusia. Untuk menguji pemahamanmu, coba kerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.